Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pahami Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah seluruhnya ke dalam sistem Islam dan janganlah ikut langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Ad-Dahhak, Ikrimah, Qatadah, As-Sadi dan Ibnu Zaid. Yang dimaksud dengan as-silmi ialah agama Islam. Lafaz kafah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abdul Aliyah, Ikrimah, Rabi ibn Anas, As-Saddi dan Muqatil ibn Hayyan, Qatadah dan Ad-Dahhak, artinya bahwa lafaz kafah adalah seluruhnya yang dimaksud, yaitu yang mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengamalkan semua cabang iman dan syariat Islam yang banyak sekali dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman dalam ayat ini ialah orang-orang mukmin dari kalangan ahli kitab, seorang Yahudi bernama Abdul bin Salam. Karena sesungguhnya sekalipun telah beriman kepada Allah, mereka masih tetap berpegang kepada sebagian perkara kitab Taurat dan syariat-syariat yang diturunkan di kalangan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang beriman dalam ayat Quran di atas, yaitu orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Allah, akan tetapi masih mempraktikkan ajaran Taurat dan Injil, atau dengan kata lain, ajaran-ajaran di luar Islam masih dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah seluruhnya ke dalam sistem Islam. Orang beriman jangan hidupnya masing-masing, tidak punya ikatan berjamaah. Bila orang mukmin sudah berada di dalam sistem Islam, dipastikan bisa kafah. Jadi isi pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini mengajak kepada mukmin seluruhnya masuk ke dalam sistem Islam. Karena tidak ada Islam kafah, sebab Islam sendiri sudah menyeluruh, sudah kafah. Sistem Islam berarti hidup berjamaah di luar sholat berjamaah. Bila di dalam sholat berjamaah ada imam, maka berjamaah di luar sholat pun harus punya pemimpin. Untuk apa tujuan hidup berjamaah? Yaitu untuk memenangkan sistem Islam di atas sistem lain atau sistem di luar Islam. Lihat Quran Al-Fat ayat 29. Sistem Islam adalah sistem kerajaan Allah. Lihat Quran surat Al-Mulk ayat 1. Yang menggunakan landasan hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita menegakkan sistem Islam berarti telah menolong agama Allah. Lihat Quran surat Muhammad ayat 7. Firman-Nya sebagai berikut. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkan atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Karena memang Rasul sudah tiada, maka penerusnya adalah para ulama dan para mukmin sekarang ini untuk menegakkan, mengunggulkan agama Allah di muka bumi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Mulk ayat
1. Ini menandakan bahwa Allah itu adalah raja di raja alam semesta ini, maka seyogyanya, seharusnya, sebaiknya semua negara yang ada di muka bumi ini harus mengikuti peraturan Allah, petunjuk Allah. Jadi kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, berarti tertolak amalan-amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini jelas Allah menghimbau kepada orang beriman untuk menolong agama, artinya yang menegakkan syariat Islam. Untuk menegakkan syariat Islam tidak bisa sendiri-sendiri, maka perlu memiliki sistem atau jamaah, sekumpulan orang-orang beriman, dan tentu di sana nanti ada pemimpinnya. Jadi sekali lagi harus berjamaah. Berjamaah artinya memiliki ikatan yang kuat yang memiliki pemimpin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.